Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Hari ini kita akan membahas tentang Jumat berkah. Dan banyak orang-orang Islam mengatakan hari Jumat itu hari yang penuh dengan barokah. Banyak gitu. Ada yang mengatakan katanya hari yang istimewa, ada yang hari yang banyaklah cerita seperti itu. Yang kita bahas adalah bagaimana caranya kita juga bisa mensyukuri nikmat di hari Jumat dengan baik. Yang dengan istilahnya lebih jauhnya lagi dibilang katanya mensyukuri hari Jumat yang penuh barokah dengan menerima karunia-Nya secara seutuhnya. Semoga mendapatkan ridho Allah. Nah, saya akan cerita sedikit. Saya akan bercerita. Sebaiknya begini, kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu ataupun sholat di hari Jumat itu kalau menurut pemikiran saya, biasanya kan kata mereka kan selalu bilang katanya dilakukan di malam Jumat. Ya. Kalau menurut saya batas malam Jumat itu, menurut pemikiran saya, menurut logika saya, menurut akal saya, malam Jumat itu dimulai dari Isya sampai jam 12 malam. Itu malam Jumat. Kalau dari jam 12 malam ke atas itu sudah hari Jumat. Kalau menurut pemikiran saya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah di malam Jumat, berarti melakukan sesuatu di habis Isya sampai jam 12 malam. Itu malam Jumat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri nikmat Allah ataupun mensyukuri barokah Allah yang ada di hari Jumat? Berarti melakukan sesuatu kegiatan bermunajat ataupun melakukan segala perbuatan kita seperti sholat atau berzikir ataupun bertasbih ataupun melakukan suatu keagamaan itu dimulai dari habis Isya atau sampai jam 12 malam. Nah, saya hanya ingin bercerita sedikit bahwa ada sepuh saya pernah mengatakan begini ke saya. Kalau benar-benar kamu ingin merasakan nikmat, dapatkan karunia ataupun barokah di hari Jumat dengan baik dan bisa kamu rasakan, cobalah kamu lakukan, katanya. Lakukanlah perbuatan seperti ini pada saat seperti ini, jam seperti ini. Nah, beliau bilang begitu. Nah, dari cerita itu kan saya bisa ambil kesimpulan kan. Ternyata kalau kita ingin barokah juga tetap ada aturan yang harus dikerjakan. Bukan cuma hanya mengerjakan sesuatu tanpa ada sesuatu yang aturan yang jelas. Nah, dari cerita itu bisa diambil kesimpulan begini mas saya, dan saya ambil garis tengahnya bahwa kalau kita ingin mendapatkan barokah di hari Jumat, maka kita harus memperhatikan jam Isya, habis Isya sampai jam 12, itu jelas. Lalu melakukan sesuatu pekerjaan menjurus ke arah barokah itu sendiri. Nah, sekarang yang ingin kita bicarakan hari ini adalah bagaimana pendapat ente, pendapat yang kalian semua, apa yang harus kita perbuat di malam Jumat itu sendiri. Nah, silakan, ada nggak pertanyaan seperti itu? Kalau umum ya, untuk umum biasanya mereka melakukan sholat sunat. Ada juga yang sebagian mereka melakukan pengajian atau dia baca Al-Quran. Ya, bertafakur ataupun bercerita segala macam. Kalau menurut saya itu ada baiknya bagaimana itu untuk? Ya, memang. Jadi gini, kan ada pada saat misalnya dari habis Isya sampai jam 12 itu, kita orang Islam kan biasa mengenal istilah ada tafakur ya, ada tirakat, ada halwat, ada prihatin. Itu terserah orangnya, terserah kemampuan orang situ. Apakah dia mau kerjakan gitu, apakah dia menggunakan sistem halwat atau segala macam, itu urusan pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau menurut pemikiran saya, kalau misalnya kita mau ingin tahu nih
seberapa besar barokah yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Cobalah kerjakan, misalnya habis setengah 11, jam setengah 11 malam, kita lakukan seperti sholat syukur, terus sholat tobat, sholat hajat. Nah, lakukan di situ di jam setengah 11 malam. Jadi di situ dikerjakan, lalu mulailah berzikir di situ. Nanti akan terasa di hari Jumatnya. Itu yang saya tahu, yang pernah saya praktikkan. Sholat itu apakah sholat hajat, sholat syukur, sholat tobat ya? Di situ kan kita pengen ketemu sama barokahnya. Ada nggak yang tertentu dikiranya Oh, maksudnya itu. untuk Jadi, malam Jumat? oh iya. Jadi bagaimana caranya kita menemukan barokah di Jumat dan bagaimana cara kita berzikirnya? Mungkin itu pertanyaannya ya. Ya. Jadi gini, kita lakukan aja misalnya seperti sholat syukur, terus sholat tobat, terus sholat hajat, lalu kita berzikir di situ ya kapi ya muhni. Nah, kalau menurut hitungan Abtu, itu kan hari Jumat kan 600. Berarti ya kapi ya muhninya sebanyak 600. Nggak jauh beda dengan waktu hari Senin kemarin. Jadi ya Senin kan 400. Nah, baca ininya 400. Nah, ini di hitungan Abtu hari Jumat itu 600. Jadi cobalah ya kapi ya muhni sebanyak 600. Lalu di situ terserah mintanya. Terserah mau minta apa dan rasakan sendiri, setelah buktikan sendiri. Nah, itu yang bisa saya ceritakan bagaimana caranya kita bisa menerima barokah yang disebut dengan Jumat barokah itu. Nah, kalau dikerjakan, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri menerimanya, dan siapa tahu insya Allah dikabul sama Allah apa jadi keinginannya. Untuk mendapatkan barokah itu rutin tiap malam Jumat. Oh iya, itu tergantung. Tergantung ya. Ya, jadi si individunya. Individu. Ya, apakah dia pengen setiap malam Jumat seperti itu atau terserah juga enggak. Cuma kalau yang jelas, yang menurut pemikiran saya adalah yang namanya malam Jumat itu dari habis Isya sampai jam 12. Jadi kalau sudah jam 1 sudah hari Jumat namanya. Nah, jadi kalau kita mau katanya, saya mau mohon malam Jumat jam 1 malam, ya itu sudah Jumat. Jadi kalau misalnya mau antara jam 8 sampai jam 12. Cuma yang pernah saya tahu, yang pernah saya dikasih tahu, yang kalau kita mau ngambil barokah, yang paling enak itu setengah 11 malam sampai selesai. Nah, yang maksud dengan sampai selesai, bisa jam 11, bisa jam setengah 12, tergantung. Tapi dimulainya dari setengah 11 malam. Ada nggak Pak, ada barokah yang bisa dirasakan sama kita? Contoh-contohnya mungkin. Iya, Oh, maksudnya gini kali maksudnya. Contoh-contoh barokah yang bisa kita rasakan secara langsung apabila kita mengerjakan sholat tadi, gitu maksudnya begitu. Banyak. Seperti gini misalnya, kita bermohon, ya Allah, misalnya pada saat kita mengerjakan itu, ya Allah ridhoilah hambamu, ya Allah berilah hambamu barokahmu, berikan kehidupan hamba yang lebih baik, segala macam doanya, ditambahkan misalnya seperti itu. Biasanya setahu saya entah dia diberi gambaran dalam mimpi, entah dia dalam kehidupan, dia tiba-tiba bangun pagi terasa segar, dia bangun seperti baru bangun dari tidur panjangnya. Nah, itu kan masalah barokah yang dia terima. Lain lagi dalam kehidupan, misalnya dia tiba-tiba nih dia terasa lapar, tahu-tahu ada makanan. Dia terasa haus, tahu-tahu ada. Dia kebingungan nih, saya mau cari rezeki kemana? Tiba-tiba ada jalan rezekinya. Yang setahu saya seperti itu. Jadi langsung dirasakan asal pada saat dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dia cuma minta mohon satu, ridho Allah. Dia mohon ridho Allah, mohon diberi barokah hidup. Nah, biasanya bangun pagi pun dia terasa segar. Dia seperti baru bangun tidur, baru mengalami kehidupan. Itu yang saya tahu. Lalu kalau dia misalnya seperti yang pernah terjadi sama kawan kita juga pernah, dia bingung kemana cari rezeki. Tahu-tahu dia menemukan rezeki. Sebelum selesai dia berpikir, itu dia ingin dapat pekerjaan. Sebelum dia mengucapkan, dia sudah ketemu pekerjaan itu. Gitu. Asal pada saat kita mengerjakannya, kita dengan ikhlas, satu patokannya. Kedua, jangan lupa selalu mohon, ya Allah ridhoilah hamba dalam segala perbuatan hamba.
berilah hamba barokahmu. Jangan lupa itu. Ya Allah, ridhoilah hamba. Gitu. Nah, kemungkinan besar kalau tiba-tiba kita bangun pagi, kita langsung menemukan barokah itu. Suka tidak suka, tanpa disadari pun kita menemukan. Jadi banyak sesuatu kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Nah, itu yang jelas, yang saya tahu ya, kehidupan seperti itu. Bukan dalam bentuk materi aja, dengan kebugaran atau kesehatan, Semuanya. pemikiran yang jernih aja udah barokah mungkin. Iya. Ya. Jadi tadinya kita bangun pagi tiba-tiba berpikir saya harus kemana, tidak ada. Tiba-tiba bangun pagi kita yakin, oh saya ke sini. Gitu. Bangun pagi tadinya kita harus bingung, saya harus ngapain, tiba-tiba mengerti, oh saya harus begini. Tadinya kita dengan keadaan pusing karena kebutuhan hidup kita bangun tiba-tiba segar, seperti tidak ada masalah. Itulah barokah yang diberi Allah. Itu tergantung bagaimana kitanya mau menerimanya. Gitu. Jadi sekali lagi secara garis besarnya ini adalah suatu pengetahuan yang sengaja dikeluarkan untuk kita, dan kalau misalnya kita apalagi kita sungguh-sungguh mengerjakan. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.